Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Pada video kali ini saya meneruskan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kisah Adam dan Hawa. Kali ini saya menjelaskan kisah Kain dan Habel. Kisah ini ada di dalam Kejadian pasal 4. Tentulah kisah ini ada di dalam konteks kejatuhan manusia. Setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan tetap memberkati pasangan ini dan beranak cucu. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan secara khusus tetap dinyatakannya dan secara umum tetap diberikannya. Keluarga Adam dan Hawa ini memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ada 2 anak laki-laki yang dituliskan dan dijelaskan kisahnya, yaitu kisah Kain dan Habel. Kain adalah yang lebih sulung dan yang lebih senior dari Habel. Kedua anak-anak Adam dan Hawa ini ada di dalam konteks kejatuhan. Namun keduanya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengelola bumi. Kain diberikan kemampuan untuk menjadi petani, bekerja di ladang, bekerja menghasilkan buah, tanaman, tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan Habel diberikan kemampuan untuk beternak. Dan tentunya kedua kemampuan ini penting dan sampai hari ini saudara dan saya juga menikmatinya. Bagaimana para petani, para peternak, para nelayan diberkati, disertai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Apa yang kita ingin pelajari dari kisah Kain dan Habel? Di dalam konteks Kejadian pasal 4 ini, kita mengetahui bahwa Kain dan Habel sama-sama berhasil mengelola tumbuhan, tanaman, dan ternaknya. Dan sama-sama menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Tetapi ada hal yang paling penting dan yang paling perlu untuk dipelajari di sini, yaitu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan hasil pertamanya kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Selanjutnya dilahirkannya Abel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sama-sama memberikan persembahan. Tetapi Kain memberi persembahan sebagian kepada Tuhan. Sedangkan Habel memberi persembahan yang sulung, yang utama, yang pertama kepada Tuhan. Bukan apa yang kita persembahkan, tetapi apakah yang kita persembahkan itu yang terbaik, yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus kepada Tuhan. Tentulah Adam dan Hawa sebagai orang tua mereka sudah mengajarkan, mendidik, memberikan arahan supaya anak-anak mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan
peringatan, diberikan perintah, diberikan arahan, diberikan bimbingan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya berbeda. Kain memberikan sebagian dan Tuhan tidak menghindarkannya. Sedangkan Habel memberikan yang sulung, yang terbaik dari hasil ternaknya. Ini dua pandangan yang berbeda. Satu orang sepertinya beragama, beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jahat. Hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Hatinya tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan. Nampak secara fenomena seperti orang beribadah, tetapi jiwanya jauh dari hadapan Tuhan. Sedangkan Habel yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, kesungguhan, mempersembahkan yang terbaik. Dari pembelajaran teks ini kita lihat bagaimana kisah Kain dan Abel memberikan pelajaran rohani bagi kita. Manfaat yang penting bagi kita, yaitu bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan yang sisa dan bukan yang sebagian, tapi sepenuh hati, sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkenan atas persembahan Habel. Tuhan tidak berkenan atas persembahan Kain. Akibatnya apa? Kain mukanya muram karena Tuhan menolak persembahannya. Dan Tuhan tidak menerima persembahannya. Dampaknya apa kepada Kain? Kain begitu benci, begitu iri, begitu kesal dengan Habel. Karena Habel diterima oleh Tuhan. Dan apa yang menyebabkan Kain dan Habel ini kelihatannya terjadi konflik. Konflik pertama di dalam keluarga. Konflik pertama di dalam kehidupan manusia. Yaitu konflik di dalam hubungan kakak adik. Hubungan yang sangat sebenarnya harmonis. Tetapi di dalam konteks kejatuhan, di dalam konteks ibadah, hubungan itu menjadi retak. Karena Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain ditolak oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan Kain? Kain bersiasat dan akhirnya Habel dibunuh oleh Kain. Ini adalah satu sikap tindakan yang nyata dari orang berdosa. Ketika ibadah kita ditolak oleh Tuhan, ketika kita tidak mau terima teguran Tuhan, dan kita justru mau membela diri dan benci terhadap orang-orang yang diberkati Tuhan, maka Tuhan menyatakan keberadaan diri orang-orang jahat ini. Dan Kain melakukan yang jahat. Tuhan menghukum Kain. Tuhan mengusir Kain dari wilayah di mana ia harusnya menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan yang menarik lagi adalah keturunan Kain yang melakukan hal yang sama, yaitu membunuh orang lain, yaitu Lamek. Keturunan Kain ini mengikuti apa yang dipikirkan oleh Kain, di mana Kain meminta Tuhan jangan biarkan orang-orang lain membunuhnya. Demikian juga Lamek meminta 7 kali lipat. Lihat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang jahat kalau tidak bertobat, kalau tidak kembali kepada Tuhan, keturunannya tidak dididik lagi ke dalam kebenaran Tuhan, maka keturunannya jauh lebih jahat lagi dari leluhurnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kisah Kain dan Habel ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Tuhan berkenan atas persembahan kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan berikan yang sisa atau yang setengah. Kita tahu bahwa kisah ini pernah berulang di dalam kisah Ananias Safira yang berdusta kepada Roh Kudus ketika mempersembahkan persembahan hasil tanah untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di dalam kisah para rasul. Dan Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Kisah Kain dan Habel menjadi kisah yang menarik bagi kita sekarang. Yang pertama adalah kita tahu bahwa setiap orang punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, kepada yang disembahnya. Tetapi apakah
setiap orang mengenal dan mengerti dan sungguh-sungguh menyadari siapa yang disembahnya. Kain tidak menyadari, tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan yang disembahnya, sehingga dia sembarangan memberikan persembahan. Habel mengerti, mengenal siapa yang disembahnya, sehingga ia sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Yang kedua, kita tahu bahwa keluarga adalah institusi yang didirikan Tuhan. Orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Namun kita tahu anak-anak berespon atas didikan orang tua itu bersifat bebas. Artinya apakah anak-anak itu menaati apa yang diperintahkan orang tua untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar? Apakah anak-anak itu sungguh-sungguh mengikuti segala tatanan yang diberikan Tuhan melalui orang tua supaya bersyukur kepada Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh? Responnya terlihat jelas pada kisah Kain dan Habel. Karena itu orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya anak-anaknya, setiap anaknya sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dan setiap anak-anak berespon dengan benar, dengan tepat, dengan jelas, agar setiap pekerjaannya, setiap hasil usahanya dengan penuh ucapan syukur dipersembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudara, hal ini penting, didikan di dalam keluarga. Orang tua yang tidak takut akan Tuhan tidak akan pernah mendidik anak-anaknya memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi orang tua yang sudah melakukannya tergantung pada respon anak-anaknya apakah mau taat atau tidak. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah sungguh-sungguh diberikan pengajaran untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita latih, kita arahkan, kita didik, kita bimbing lagi diri kita, anak-anak kita, dan kita bersyukur atas orang tua kita yang sudah memberikan bimbingan rohani kepada kita. Yang ketiga, konflik kakak dan adik. Konflik kakak dan adik ini menukik tajam setelah adanya yang diterima dan ada yang ditolak. Bagaimana Tuhan menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Kain ditolak persembahannya dan Habel diterima, diindahkan oleh Tuhan. Konflik terjadi oleh karena sikap yang tidak benar kepada Tuhan menimbulkan konflik antar sesama keluarga dan antar sesama kakak adik. Jikalau kakak dan adik tidak takut akan Tuhan, jikalau kakak dan adik di dalam satu keluarga tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka akan terjadi konflik, dan konflik ini akan berujung kepada maut. Kita lihat bagaimana Kain dengan teganya membunuh adik kandungnya sendiri. Betapa miris dan sedih sekali. Tentulah ini tidak diperkenan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau kakak dan adik di dalam keluargamu, keluargaku, keluarga kita ada yang konflik, silakan berdamai di hadapan Tuhan. Karena konflik itu terjadi karena masing-masing tidak takut akan Tuhan. Masing-masing tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari saudara yang kekasih di dalam Kristus, kakak dan adik, saudara seibu dan sebapa, hiduplah rukun, hiduplah berdamai. Jangan ada konflik, karena si jahat akan selalu mengintip. Dosa akan mengintip untuk mendorong, menuntun, mengarahkan kakak dan adik melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dari antara keluarga kita, anak keturunan kita melakukan yang jahat oleh karena tidak takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, hal yang keempat yang perlu kita ketahui, bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai, kecuali keturunan kita mengalami pertobatan. Apabila leluhur kita, orang tua kita tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan,
tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lalu dampaknya kepada anak cucunya. Namun kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita betul-betul bertobat dan meninggalkan dosa leluhur kita, meninggalkan dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh bapak-bapak kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi jikalau tidak, maka kita akan lebih jahat daripada orang tua kita, leluhur-leluhur kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan sebagian-sebagian. Persembahkan yang sulung itu, yang terbaik itu kepada Tuhan. Kiranya melalui kisah Kain dan Habel, saudara dan saya, kita semua mendapatkan tuntunan dan dorongan, manfaatnya pada hari ini, di sini, dan nanti, untuk kita betul-betul menjaga keharmonisan keluarga di dalam takut akan Tuhan, menjaga hubungan orang tua dan anak, hubungan antara kakak dan adik. Yang paling penting adalah hubungan dengan Tuhan. Dan kiranya ini menolong saudara supaya kita sama-sama berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap keluarga-keluarga orang percaya. Dan setiap konflik, setiap pertentangan, setiap kebencian itu diselesaikan dan betul-betul saling mengampuni, saling memberkati, agar keluarga orang-orang percaya betul-betul keluarga yang menjadi berkat dan saluran berkat. Kiranya melalui perenungan kisah Kain dan Habel ini, saudara dan saya diberkati. Apabila saudara mendapatkan manfaat dari renungan ini, dari kisah ini, silakan dibagikan dan Tuhan memberkati saudara. Amin.